Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan bahas TOEFL exercise skill 1 dan sampai skill 5. Ini merupakan latihan soal TOEFL yang masih berkaitan dengan materi pada skill 1 sampai skill 5. Untuk kalian yang belum tahu atau belum mengerti tentang skill 1 sampai skill 5, dapat menonton video saya terlebih dahulu mengenai skill 1 sampai skill 5. Di sana saya bahas skill per skill ya materinya. Oke, untuk itu kita langsung lanjut aja ke materi, maksud saya ke soal. Oke, nomor satu di sini kalau kita lihat sudah ada subjek. Ini subjeknya ya, the North Platte River. Ingat, yang bisa jadi subjek itu kemarin adalah pronoun atau noun. Di sini adalah noun phrase ya. Jadi ini bisa jadi subjek. Oke, ingat rumusnya jangan pernah dilupakan ketika pertama kali melihat soal structure itu apakah subjeknya sudah ada apakah kalimat itu sudah ada subjek atau sudah ada dan sudah ada verb-nya. Subjek yang sudah ada, tapi kalau kita lihat di sini belum ada verb, maka yang kita cari adalah atau yang kita butuhkan sekarang adalah verb. From Wyoming to into Nebraska ini bukan verb. Ya, from ini adalah preposisi, into juga preposisi. Kita cari verb di sini. A itu salah karena di sini ada it ini subjek. Ingat, kalau hanya satu klausa, kalimat itu hanya satu klausa, tidak boleh double subjek ya. Berarti ini salah ya tadi ya, ada it. Walaupun flow-nya verb. Kalau kita masuk ke situ jadi double subjek, jadi itu salah. Oke, yang B kita tinggalkan dulu, kita lanjut ke C. Flowing. Nah, flowing di sini adalah present participle. Ingat, present participle adalah verb yang berakhiran ing. Present participle memiliki dua fungsi. Dia bisa sebagai uh, adjective atau part of verb. Kapan dia sebagai adjective dan kapan dia jadi part of verb? Kalau dia sebagai adjective, kalau dia jadi part of verb ketika dia diikuti to be di depannya. Ada to be di depannya ini. Am, is, are, was, were, be, been, dan lain sebagainya. To be itu ya. Nah, kalau diikuti di depannya ada di depan present participle atau verb ing ini, maka dia berfungsi sebagai part of verb atau bagian dari verb. Oke, kalau dia tidak diikuti seperti ini, maka dia sebagai adjective. Nah, kita kan butuhnya verb bukan adjective, berarti ini salah. Lanjut yang D, with flowing water. Di sini adalah preposisi, berarti flowing water ini adalah with flowing water adalah prepositional phrase. Kita nggak butuh prepositional phrase, kita butuh verb. Di sini nggak ada verb, berarti ini salah. Jawaban yang benar adalah B, karena B adalah verb. Nah, selain itu, ini jadi catatan buat kita semua ya. Selain kita untuk memastikan subjeknya sudah ada dan verbnya sudah ada, kita juga perlu memastikan apakah subjek dan verbnya itu sudah berjodoh. Maksudnya berjodoh itu adalah sudah cocok. Misalnya subjeknya itu tunggal, maka verbnya juga harus tunggal dong. Kalau subjeknya jamak, maka verbnya jamak. Pada kasus nomor 1 ini, subjeknya tunggal. Kita lihat tidak ada uh, rivernya cuma satu. Kalau rivernya banyak itu lebih dari satu, dia ditambah s atau ditambah s di sini ya. Nah, kan nggak ada s, berarti ini tunggal dong subjeknya. Nah, kan saya bilang tadi kalau subjeknya tunggal maka kita cari verb yang tunggal juga. Nah, di sini kata flows ini adalah verb yang tunggal. Ingat kalau verb itu biar dia tunggal, dia verb yang berakhiran s dan es itu menunjukkan bahwa verb itu tunggal. Verb dikasih s ya. Nah, misalnya saya kasih contoh di sini. Go itu kalau dia jadi tunggal atau diikuti subjek yang tunggal, dia jadi goes ditambah es ya. Kalau run, kalau diikuti subjek yang tunggal, maka dia akan jadi runs kasih s. Oke. Oke, jadi bukan hanya subjek apakah subjeknya sudah ada atau belum, subjeknya sudah ada atau belum, tapi juga subjek dan verbnya itu harus cocok ya, harus cocok. Oke, yang nomor 2 kita lanjut. Di sini sudah ada verb, receive itu adalah verb. Nah, dia berakhiran ed berarti dia kemungkinan dia past form ini. Oke. Oke, berarti subjek. Subjek yang belum ada. Subjeknya belum lengkap ya di sini ya. Berarti kita butuh subjek. Kita cari subjek di pilihan jawaban. Nah, yang pilihan A kita tinggal dulu, kita ke B.
located in. Nah, di sini ingat, oke, located ini, past participle ya, verb ketiga. Nah, verb, past participle itu juga sama kayak present participle tadi, dia bisa berfungsi sebagai adjective atau part of verb. Kalau dia diikuti, have, has, had, atau to be, am, is, are di depannya ini, past participle ini, maka dia sebagai part of verb. Kalau dia tidak diikuti to be dan have, has, had tadi, maka dia sebagai adjective. Nah, pada kasus nomor 2 ini, yang pilihan B ini tidak ada to be atau have, has, had. Berarti ini adalah adjective. Adjective. Adjective kan kita butuh subjek. Yang bisa jadi subjek itulah noun, kata benda, atau pronoun, bukan adjective atau kata sifat. Jadi ini salah ya. Bukan itu jawabannya. Oke, yang C. C ini sudah ada subjek. Ya, kita butuh subjek. Namun setelah it di sini ada verb lagi. Kalau kita masukin lagi ke sini, maka akan jadinya double verb. Ingat, nggak boleh double verb kalau dia hanya satu frase, satu klausa. Kalimat itu hanya satu klausa. Jadi ini jawaban yang salah, karena ada verb lagi di sini. Oke, yang D ini sama kasusnya kayak yang C. Yang D ini ada verb lagi. Nah, kan kita sudah ada verb, kita nggak cari verbnya walaupun ininya subjeknya. Jadi ini salah. Pilihan tepat adalah A, the city of. The city ini subjeknya, verbnya adalah receive. Ingat below C yang ini bukanlah verb, bukanlah subjeknya karena yang preposisi kata benda yang diawali oleh preposisi bukanlah tidak bisa jadi subjek. Kita lanjutkan yuk ke soal berikutnya. Oke, a pride of lion. Di sini sudah ada subjeknya. Subjeknya tunggal ya. Ingat di sini kata an itu menunjukkan bahwa benda itu tunggal. Uh, atau an kan artinya satu atau sebuah, seekor, tergantung benda yang mengikutinya. Oke, lanjut. Subjek sudah ada, sekarang kita cari verbnya. Apakah sudah ada verb? Belum ada, berarti yang kita cari di sini adalah, yang hilang di sini adalah verb. Including, di sini ada kata including di sini bukanlah verb. Dia present participle, tapi karena dia tidak diikuti to be, maka dia sebagai adjective. Oke, di sini juga bukan verb, ini to, itu adalah preposisi, berarti ini professional phrase. Dan ini juga ya, benda ya semuanya ya. Oke, kita cari yang verb di sini. Ya. Oke, kita lanjut. Kita tinggalkan yang A dulu, kita lanjut ke B. It contains, di sini tentu salah ya. Karena kata it di sini menunjukkan subjek. Kita kan sudah ada subjek, walaupun contains-nya ini a verb. Ya, nanti double verb, nggak boleh. Kita lanjut yang C. C ini verb. Apakah C jawabannya? Bukan. Bukan B, C jawabannya. Kenapa? Kan verb udah cocok nih. Ya, betul, ini verb. Walaupun ini verb, kita kan tadi harus pastikan selain subjeknya ada, verbnya ada, juga kita harus pastikan apakah subjeknya itu sudah cocok atau belum dengan verbnya, sudah berjodoh atau belum dengan verbnya. Di sini kita lihat tadi subjeknya adalah subjek yang tunggal, upright. Tunggal ini ya, berarti kita butuh verb yang tunggal juga. Verb yang tunggal itu biasanya berakhiran dengan s atau es. Tadi saya jelaskan, atau es. Nah, dia agar bisa tunggal, dia harusnya ada s di sini. Jadi ada contains. Jadi dia harus jadi contains. Tapi kan di sini nggak ada contains, berarti verbnya ini jamak. Berarti ini bukan jawaban yang salah. Dia salah karena tidak berjodoh dengan subjeknya yang tunggal. Oke, lanjut yang D. Containing. Containing itu verb ing atau present participle. Di sini dia sebagai adjective present participle-nya karena tidak ada to be diikuti. Kan kita nggak butuh adjective, kita butuhnya adalah verb. Berarti ini salah. Yang benar adalah A. Lah, kok yang ini kontennya nggak kasih S? Katanya tadi subjeknya harus tunggal juga. Subjeknya tunggal, berarti verbnya harus tunggal. Ya betul, ini nggak dikasih S. Kenapa? Karena di sini ada modal. Kalau ada modal, verbnya itu tidak perlu lagi dikasih S atau ES untuk menunjukkan suatu itu verbnya tunggal. Dia nggak perlu lagi karena ada modal di sini. Can contain. Jadi verbnya yang ini ya, jawabannya yang benar A.
Kita lanjut ke nomor 4. Di sini sudah ada verb-nya, are small. Are di sini kan to be, ingat ya, to be bisa jadi verb. Oke, verb sudah ada. Sekarang apakah subjeknya sudah ada? Subjeknya belum ada, berarti subjeknya yang kita cari. Oke, the kita masukkan di sini. Apakah jawabannya the? Tidak cocok. Kenapa? Karena kalau kita masukkan the di sini, the tea plants are small and white. Sekilas sih emang bisa benar, namun kalau kita lihat di sini verb-nya itu adalah verb yang tunggal. Kembali lagi ya, subjek dan verb itu juga harus kita pastikan apakah subjeknya dan verb-nya itu sudah berjodoh apa belum. Kalau belum berjodoh berarti itu kita harus cari subjek yang atau verb yang sama, harus ya tunggal-tunggal jamak sama jamak ya. Nah, di sini verb-nya jamak, tapi kalau seandainya kita masukkan the, berarti verb-nya subjeknya yang ini kan, subjek di sini tunggal, nggak cocok dong, berarti bukan ini jawabannya, salah. Oke, kita lanjut yang B. B, di sini ada kata on itu preposisi. Ingat, subjek itu tidak boleh diawali oleh preposisi. Jadi jelas ini salah ya. Oke, lanjut yang C. Having flowers the. Nah, kata having di sini itu menerangkan keterangan ya. Kita tidak butuh adverb di sini. Kita butuhnya subjek. Ini bukan jawabannya. Oke, the flowers of ini jawabannya. Nah, ini cocok. The flowers ini kan subjeknya ya. Saya tandain di sini. Ini subjek. The flowers itu subjeknya. Dan sudah berjodoh dengan verb yang jamak. Subjek yang jamak S berjodoh dengan yang berakhiran S ini artinya flowers-nya lebih dari satu, berjodoh dengan verb yang jamak seperti are ini ya. Are itu jamak ya, is itu tunggal. Oke. The flowers. Oke, berarti tea plant di sini bukanlah subjeknya. Karena kalau kita masukkan di sini jadinya the flowers of tea plant. Nah, jadi tea plant ini bukan subjek karena dia diawali of. Ingat, kata benda yang diawali of atau preposisi tidak bisa jadi subjek. Kita lanjutkan ke nomor 5. The tetracycline bla bla antibiotics. Oh ya, di sini kita lihat ya, ini skill yang udah kita pelajarin semua ya. Ini kalau ada koma di antara subjek, ini subjek ya, dan ini ada verb-nya sudah ada, berarti ini kemungkinan besar adalah A positif. Nah, jadi A positif itu fungsinya itu adalah memberikan informasi tambahan kepada subjek atau kata benda yang dia jelaskan. Jadi, yang dia jelaskan di sini adalah tetrasilin ini ya, subjeknya yang ini. Nah, positif apabila berada di antara subjek dan verb, dia dipisahkan dengan koma seperti ini. Nah, berarti kita cari kata atau kumpulan kata yang tepat untuk melengkapi A positifnya. Ya, kita lihat pilihan jawabannya. Di sini ada are. Are di sini adalah verb. Verb ya. Kan kita sudah ada verb, berarti kita nggak cari verb lagi. Ini salah ya. Salah. Being a family. Nah, being a family bisa saja kita masukin di situ, tapi dia nggak cocok. Maksudnya dia tidak ada kata hubung di sini. Jadi a family antibiotics. Dia harusnya ada of di sini biar dia benar ya. Tapi nggak ada. Jadi nanti dia noun ketemunya. Dia harus dihubungkan dengan of. Jadi secara meaning nggak nyambung dia nanti. Jadi bukan pilihan jawaban yang benar. Oke, a family of. Oke, kita tinggalin C dulu ya. Kita lanjut ke D. Nah, di D sama dengan yang A tadi. Di sini ada verb kan, to be itu verb ya. Nah, di sini ada verb juga, kena is tuh. Berarti kan nggak boleh kalau karena kita sudah ada verbnya. Ini jawaban yang salah. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Jawaban yang benar C. A family of antibiotics. Jadi positifnya ini a family of antibiotics dia memberikan informasi tambahan kepada subjek atau noun tetrasilin ini. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Any possible academic assistance, berarti ini sudah ada subjeknya ya, ini subjeknya. Oke. Nah, subjek sudah ada. Kita cari verbnya. Apakah sudah ada verb? Tidak ada. Berarti yang kita cari adalah verb. Taking bukanlah verb, dia present participle.
Ingat present participle yang bisa jadi verb itu ketika dia diikuti to be di depannya. Kalau kita lihat sebelum taking itu tidak ada to be, berarti ini adalah dia berfungsi sebagai adjective. Oke, lanjut. Yang A itu salah karena di sini ada it. It itulah subjek. Kan kita tidak cari subjek lagi, kita cari verb aja. Berarti ini salah ya. Sama yang B juga. They itu pronoun kan, pronoun bisa jadi subjek. Jadi bukan itu jawaban karena kita sudah ada subjeknya. Nanti double ya. Yang C kita tinggalin. Yang D, S itu bukanlah bukanlah verb ya. Kan kita cari verb. Ini nah jawabannya yang verb itu adalah C. Berarti jawaban yang tepat adalah C. S itu bukan verb ya. Jadi kita lanjutkan ke nomor 7 sekarang. Henry Adams barusan kita bahas ya yang tetrasilin tadi. Kalau ada koma di antara subjek dan verb itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah apositif. Berarti ini apositif ya. Born in Boston ini adalah apositif. Apositif dari Henry Adams. Berarti ini subjeknya dong. Ini subjeknya. Subjek sudah ada. Apakah verb sudah ada apa belum? Verbnya belum ada. Verbnya belum ada di sini. Berarti kita cari verb. Di sini kita cari verb. Kalau kita lihat di sini ada famous. Famous ini adalah adjective. Agar sempurna adjective itu agar bisa masuk menjadi kalimat yang lengkap, adjective itu harus dibantu dengan to be. Berarti di depan ini adalah to be. Kemungkinan besar verbnya itu adalah berbentuk to be. Ya. Kemungkinan ya, tapi bisa saja bisa juga linking verb yang lain seperti appear, become dan lain sebagainya. Oke. Yang A kita tinggalkan dulu, kita lanjut ke B, and because. Nah, and di sini ada konektor atau conjunction ya. Kan kita tidak butuh conjunction, kita butuhnya verb dan ini kalimat yang hanya satu klausa. Because juga sama ya, dia sebagai konektor. Kita nggak butuh konektor karena juga di sini hanya ada satu subjek. Jadi kita tidak butuh konektor dan verbnya juga satu yang perlu ya. Jadi ini salah ya yang B ya. Oke, yang C itu salah karena ada subjek lagi di sini. He itu subjek ya, jadi itu salah. Kan kita nggak butuh subjek lagi, subjeknya sudah ada. And juga sama tadi ya. And he became. Nah, kalau kita masukkan and di sini, berarti and ini adalah conjunction ya. Nah, di sini ada subjek lagi. Apakah ini kalimat yang lebih dari satu klausa? Bukan ya kalau kita lihat. Karena di sini tidak cocok ya di sini. Ini bukan kalimat yang lebih dari satu klausa. Ini kalimat satu klausa yang hanya terdiri satu klausa. Jadi ini subjeknya juga ada ya. Kita tidak butuh subjek lagi di sini. Nah, jadi kalau kita masukin di situ lagi di sini lagi, maka itu bukan pilihan yang tepat. Karena salah karena dia subjeknya. Di sini sudah ada subjek. Oke, lanjut ke A. A lah jawaban yang benar. Kan kita cuma butuh verb di sini. Became di sini adalah verb ya. Oke, berarti dia bukan to be ya, bukan berupa to be. Berarti dia berupa verb di sini. Verbnya kayaknya linking verb kalau nggak salah saya namanya ini. Oke, jadi yang jawabannya A itu jawabannya ya. Oke, lanjut ke B. The major cause. Oke, berarti subjeknya ini kemungkinan ini subjeknya ya. Oke, verbnya yang belum ada. Di sini the pole ini adalah noun phrase. Ya, of di sini preposisi, the moon juga noun phrase, on the earth juga itu noun phrase. On di sini preposisi ya. Oke, jadi kita cari di sini adalah verb ya. Verb yang harus diisi di sini. Nah, jadi yang kita cari di pilihan A, B, C, D yang mengandung verb.
Di sini ada verb, di sini ada verb. Yang tidak ada verb kita eliminasi ya. Di sini tidak ada verb berarti ini salah. Di sini yang pilihan D juga tidak ada verb, ini salah. Jadi kita cuma punya A dan B sekarang. Nah, apakah jawabannya A? Kita lihat. Yang A salah. Kenapa? Karena di sini itu kalau kita paksain maksud di sini, ya di sini emang sudah ada verbnya, tapi ini salah ya. Karena kalau kita paksain masuk di sini, dia bunyinya aneh nanti. The major cause the ocean tides. Nah, dia perlu namanya preposisi untuk penyambung. Jadi dia noun phrase ketemu. Dia harus disambung. Karena di sini tidak ada kata sambungnya. Kata sambungnya itu seperti preposisi of gitu kan. Maka ini bukan jawaban yang tepat. Nah, yang lebih tepat itu adalah B. B, kenapa? Karena di sini ini noun phrase-nya itu digabung atau ya digabung dengan preposisinya. Dia ada preposisinya di sini. Dan is di sini sudah berjodoh dengan subjeknya yang the cause ini. Di sini kan tunggal, cause-nya satu, berarti tunggal, verb-nya juga tunggal. Berarti jawabannya yang B. Kalau yang A tadi tidak cocok karena tidak ada penyambungnya. Nanti. Oke, yuk lanjut. Still a novelty in the late. Oke, di sini ini bukanlah verb, tidak ada subjek, tidak ada verb di sini ya. Di sini still ini adverb ya. Jadi bukanlah subjek. A novelty juga bukan subjek. In the late, in ini juga preposisi ya, bukan subjek. Berarti yang kita cari di sini adalah subjek. Kemungkinan ini subjek ya. Nah, di sini ada limited. Kemungkinan ini bisa saja ini adalah verb ya. Kemungkinan ini verb. Asal kalau di depannya adalah to be. Dia jadi verb ya. Atau juga dia bisa past participle ya, past formnya. Kemungkinan ini verbnya. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. Was itu verb saja. Kita butuh subjek. Berarti itu salah ya. Yang B juga ada verb ya. Verb saja yang ada di sini. Berarti ini bukan ya. Kita cari subjek yang ada subjeknya. Tinggal C dan D. It ini emang subjek. Kalau kita masukkan di sini, lucu. It was photography limited. Enggak ya. Di sini kita sebut objek lah ya. Nah, di sini bunyinya aneh ya di sini. Jadi bukan pilihan jawaban yang tepat. Selain itu, kata it di sini nggak nyambung. It ini merujuk dengan siapa? Nggak ada di sini. Belum jelas. Yang lebih tepat itu D ya. Di sini ada subjek dan di sini ada verb-nya. Nah, berarti limited di sini adalah part of verb. Part of verb. Jadi dia verb ketiga yang berfungsi sebagai part of verb. Jadi subjek, verb ya. Sudah cocok di sini. Nah, kalau it, ini nggak jelas it-nya tuh apa. Belum dijelasin di depannya ini ya. Belum dijelasin. Nggak ada dijelasin di depannya. Oh, di sini jelas it-nya. Berarti dia yang jelasin fotografi. It was photography. Lain juga ini nggak nyambung sama kalimatnya kalau dimasukin secara meaning ya. Ini salahnya secara meaning juga. Jadi ini salah ya. Oke, nomor terakhir subjeknya sudah ada. A computerized map. Di sini subjek ya. Ingat ini adalah subjek yang tunggal. Yang awalan ini tunggal. Of the freeways, ini bukan verb ya, ini prepositional phrase. Using di sini present participle, tapi dia bukan sebagai part of verb, tapi dia berfungsi sebagai adjective di sini. Information gather, nah gather juga past participle, tapi dia berfungsi sebagai adjective karena nggak diikuti to be atau have di sini. By sensors, embedded juga gitu, tadi sama-sama gather, dia past participle yang berfungsi sebagai adjective. In the pavement itu prepositional phrase. Berarti kita cari di sini adalah verb. Subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada. Ingat, verb yang kita cari adalah verb tunggal karena subjeknya tunggal juga. Oke.
Kita tinggalkan yang A dulu, kita lanjut ke B. A-ring. A-ring. Di sini ada present participle. Present participle bisa menjadi verb asal dia ada to be di depannya. Di sini nggak ada to be, berarti ini sebagai bukan part of verb, dia sebagai adjective. Salah ya. R itu verb ya, ini verb. Tapi nggak cocok dengan subjek yang tunggal. Subjek kita itu tunggal. Kalau dia ingat yang verb yang tunggal itu yang dikasih ses, di sini nggak ada ya. Berarti ini verb yang jamak. Berarti ini salah ya. Oke, to err ini adalah verb infinitive ya. Dia bisa asal sudah ada verb di sini di depannya. Sayangnya di sini belum ada verb. Jadi ini salah ya, belum ada verb. Ya, belum harus dia bisa masuk asal ada main verbnya dulu di depannya di sini. Dan di soal juga belum ada main verb, berarti ini bukan pilihan jawaban benar. Jawaban yang benar adalah A, karena di sini ada kata subjek yang tunggal, verbnya juga tunggal. Airs ya, di sini kan ada s ya, akhiran menunjukkan bahwa subjek yang tunggal. Cocok dengan subjek yang tunggal. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini apabila bermanfaat. Nantikan video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.